Pemirsa, ada seorang warga Cibaregbeg menghabiskan uang 500 000 000 atau 500 juta rupiah untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa PAW, pengganti antar waktu. Siapa dia? Hari ini saya akan mencoba menemui beliau di kantor desa Cibaregbeg, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Saya sekarang berada di depan kantor Desa Cibaregbeg, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Perlu diketahui bahwa kepala desa di Cibaregbeg ini punya masa bakti 2 tahun. Karena kepala desa yang lalu meninggal dunia dan kemudian diisi oleh PAW. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau adalah kepala desa yang baru, kita akan bincang-bincang sebentar. Pemirsa, Pak Ujang Rahman ini menjabat sebagai PAW, Kepala Desa Cibaregbeg. Mulai kapan Pak menjabat Kepala Desa di Cibaregbeg? Saya mulai tanggal 14 September tahun 2022. Alhamdulillah kami memulai menjabat di Desa Cibaregbeg, Kabupaten Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Betulkah ini waktunya hanya 2 tahun Pak? Betul, karena ini masanya dari tahun 2016 sampai tahun 2025. Jadi kan begitu pas saya PAW ini dari tahun 2022, tinggal punya waktu sampai tahun 2025 lagi. Yang sebelumnya mohon maaf nih, ini meninggal dunia? Ya, karena meninggal dunia, kepemimpinan yang awal meninggal dunia, kemudian digantikan sama Bapak Entang dari PCS ya, karena kami adalah PAW. Menjadi PAW itu kan pasti ada proses pemilihan, Pak ya? Ya. Ini saya mau nanya nih, walaupun ini rahasia. Ya. Ini untuk mengikuti kontestasi PAW nih Pak, ini habis berapa anggaran tuh? Sebetulnya susah bicara ya, karena memang kalau saya mau jujur ini kalau dalam mengikuti kontes PAW ini untuk birokrasi di Indonesia bagian Sagaranten Sukabumi ini saya menghabiskan 500 juta Pak. Kurang lebih ya? Iya, kurang juta. lebih 500 juta. Garis besarnya itu uang untuk apa saja nih Pak? Ya, ini ada kan namanya biaya yang tak terduga, bisa dikatakan pesta rakyat, pula, pokoknya banyak lah hal-hal yang memang tak terduga, banyak sekali. Ini udah guyup Pak. Ya, begitu. Nah, buat saya pemirsa kaget karena untuk PAW hanya waktu 2 tahun saja, Pak Ujang Rahman ini menghabiskan anggaran 500 juta kurang lebih. Luar biasa. Ya. Oke Pak, setelah terpilih kemudian masuk ke desa, saya melihat kondisi desa ini kelihatan baru. Emang sebelumnya seperti apa Pak kantor desa ini? Ini saya benahi sebetulnya. Pas saya masuk kerja di tanggal 14 September itu, pas saat saya dilantik, ini kurang nyaman bagi saya. Makanya saya berpikir ini nanti mungkin jarak 3 bulan 4 bulan ini saya akan niat waktu awal begitu kan, akan saya benahi. Ya alhamdulillah karena kami memiliki sahabat yang namanya Bapak Haji Badrul Budi Mustafa dari Dewan Fraksi Gerindra, dan kami juga berterima kasih sekali, kami mengadakan komunikasi yang baik sehingga beliau memberikan aspirasinya terhadap kami yang alhamdulillah dapat 200 juta dan kami bangunkan untuk desa ini dan menambah ruangan juga ya. Alhamdulillah. Itu satu aspirasi. Satu aspirasi Bang. Aspirasi lainnya apa? Kalau sebetulnya masih banyak juga ya dari Gerindra itu ada Kelapen juga ada, Indonesia juga ada. Nah, jalan ya, Lapen itu jalan. Ya, jalan. Kemudian dari aspirasi lain juga, alhamdulillah dari Dewan Fraksi Golkar, Bapak Budi Adhar, ya masih orang Baros juga, Kecamatan Sagaranten.
Alhamdulillah beliau juga memberikan aspirasinya terhadap desa kami itu, yang bahkan di tahap 2 ini sampai ada 2 titik Pak. Ya alhamdulillah dari mulai titik ya Cibarepek 1 ya, alhamdulillah sudah dibangun sama beliau begitu. Jadi bukan hanya dari Partai Gerindra atau Golkar saja, akan tetapi dari PKS dan P3 juga. Kan PAW ini tinggal 1 tahun lagi Pak ya. Ya, ya, ya. Berarti habis tahun 2025. Masih Ya. ada waktu 2024 ya. Ya, ya. 2025. Nah, di 2024 ini apa program yang sekiranya mau dibangun untuk desa Cibaregbek ini? Sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak. Kami dari awal saat kita masuk kerja tahun bulan 14 September ya tahun 2022 udah kami rencanakan sampai tahun 2025 pembangunan. Nah, Apa saja tuh diantaranya? jadi ya alhamdulillah waktu itu kami dari untuk tahun menghadap tahun 2023 yang sedang kami laksanakan, tadinya tidak ada mobil ambulan, alhamdulillah sekarang sudah ada. Tadinya tidak ada lapang, alhamdulillah kami membuat lapang juga, cuman statusnya di lahan sampalan. Insya Allah kalau bisa nanti kedepannya kami akan berupaya untuk menggantikan status tanahnya supaya jadi tanah sarana olahraga. Kemudian yang tadinya tidak ada jalan, kebetulan kan di jalan untuk arah ke Talaga Hurang itu ada longsor, ada pergerakan tanah mengakibatkan lalu lintas orang Talaga Hurang itu kedusunan 4 itu tidak baik atau tidak lancar, apalagi kalau kena hujan. Makanya kami ada terobosan baru membuat alternatif jalan gitu, yang alhamdulillah bahkan ini di tahap 3 yang akan datang kami akan segera untuk menindaklanjuti, karena kemarin waktu-waktu sebelumnya sama masyarakat sudah dihibahkan Pak, sudah dihibahkan tanah-tanahnya untuk bikin jalan alternatif tersebut yang nantinya arahnya dari mulai Babakan, Pasir Nangka, kemudian Cisagu yang tembus ke arah Kirtil dan nantinya ke Cipete lalu ke ini ke Gapura yang tadi itu Cibaregbek 1. Gitu. Nah, pemirsa, dalam waktu kurang dari 1 tahun sebetulnya dari tanggal bulan September 2022 dan sekarang bulan Oktober ya Pak ya. Ya. Ternyata desa Cibaregbek yang semula tidak punya ambulan, tadi sudah dikatakan tahun 2023 pertengahan 2023 ya. Maka desa Cibaregbek dengan kepala desa yang baru sudah bisa membeli ambulan. Karena sebelumnya belum punya ya Pak ya. Dan itu dananya diambil dana dari Dede Pak, Dede. dana Dede desa. tahap Dede. 1. Kalau Tahap ambulan 1. Dede tahap 1. Kemudian kalau untuk tahap 2-nya alhamdulillah kami ke jalan, dan ini kalau untuk masalah Tahap 3-nya untuk apa nih? tahap 3 ya direncanakan untuk jalan alternatif yang sudah sama masyarakat dihibah-hibahkan. Oh, Ya, tanahnya ya. pengerasan dulu, mungkin pengerasan dulu nggak langsung Jadi tahap 1 mobil ambulan. membeli mobil ambulan. Berapa tuh harganya, Pak? Ini 235 Pak. 235 ya. Tahap kedua masih dari dana desa untuk membuat jalan. Jalan alternatif di mana untuk jalan juga ada tanah-tanahnya yang sudah dihibahkan dari masyarakat. Ya, Pak ya. Nah, ini. Kemudian di tahun 2024 ke depan ini programnya seperti apa? Alhamdulillah Pak, saya rencanakan melalui SIPD, saya sudah online-kannya 28 titik. Saya itu lebih fokus ke jalan dulu. Jalan lingkungan. Ya. Dari dana desa juga. Ya, insya Allah. Dan mungkin berharap ya, hanya berharap, bukan hanya saja mengandalkan dana Dede. Nah, kemudian kan sumber dana ada dana desa, ada alokasi dana desa. Boleh tahu ini berapa dana desa di desa Cibaregbek ini? Kalau dana khusus ya di desa Cibaregbek itu 1M 60 jutaan lah.
ya, desa. Dana desa itu ya? Ya, dana desa. Kalau alokasi dana desa? Ya separuhnya Pak lah. Separuhnya itu? Ya, ya. Berarti tidak sampai 2 miliar ya? Tidak Pak. 1 M lebih. 1 M lebih? Ya. Itu dengan PADES? Ya. PADES-nya apa saja? saja? PADES, kebetulan PADES kita di sini, nah ini PR Pak. Kita tidak ada nggak ada pendapatan ya. Nggak ada sewa bengkok? Tidak ada. Oh tidak punya? Tidak punya. Okay. Justru ini PR kami, ada juga Pamsimas 1 tahunnya 1 juta Pak. Ya. Selain itu kami tidak punya PADES lagi. Ini PR kami, PR. Oke, sedikit saja nih. Kalau di Desa Cibaregbek ini, apakah ada rutilahu Pak? Kalau rumah tidak layak huni bagi penduduk di Desa Cibaregbek? Banyak Pak, banyak. Cuman saat ini belum sampai arah realisasi. Kalau saya menjabat, baru realisasi dari kabupaten satu saja. Sudah itu satu tahun unit. Kapan? Ini setahun pas saya masuk itu. Oh tahun ini, tahun kemarin 2022 itu 1 unit. Tapi rencananya insya Allah saya akan berupaya, mungkin rencana di bulan 11 ini ada sekitar saya ajukan tuh 30 Pak. 30 unit? 30 unit insya Allah lah, insya Allah. Oke. Tahun 2025 PAW habis. Adakah rencana ikut kontestasi lagi tahun 2025 maksudnya? Ya ada. Karena gimana pun juga kita kan sudah bukan kepalang lagi. Sudah terjun ke dunia birokrasi, dunia pemerintahan yang mana kepalang pengabdian, Pak. Oke. Kepalang pengabdian kalau kita setengah-setengah ini masih banyak PR yang harus diselesaikan. Oke. Yang kemarin kan bekas yang ini tuh 500 juta nggak mungkin Pak. Dari DD itu nggak mungkin kembali atau dari mana nggak mungkin dari pemerintahan desa itu. Akan tetapi ya itulah kami menyadari mungkin itu kami akan relakan saja. Persiapannya ke depannya apa? Insya Allah Pak, saya akan selalu mempersiapkan diri baik mental ataupun finansial yang insya Allah mudah-mudahan dari hasil kontrakan saya juga selalu selalu saya sisihkan untuk mengikuti ke jenjang berikutnya karena ini kan PAW itu paling hanya tinggal berapa tahun lagi kan. Jadi insya Allah kami berniat, kami bekerja sungguh-sungguh untuk merubah Desa Cibaregbek ini lebih maju. Begitu. Baik. Ya. Oke pemirsa, itu bincang-bincang singkat dengan Bapak Ujang Rahman, Kepala Desa Cibaregbek, dan beliau menyatakan diri untuk siap berkontestasi lagi untuk periode 2025-2030 ya Pak ya? Iya. Tentu saja ini patut mendapat dukungan dari warga Cibaregbek khususnya karena begitu bekerja melaksanakan tugas dalam masa PAW, beliau sudah berkorban membangun desa tadi seperti membelikan 1 unit ambulan, kemudian membuat lapangan yang digunakan oleh warga masyarakat, termasuk juga melakukan sensit jalan dan membangun jalan alternatif baru. Ini harus mendapat dukungan dari masyarakat. Di tahun berikutnya tentu saja beliau berharap programnya bisa nyambung, berkesinambungan, dan mengharapkan dukungan dari masyarakat agar Pak Ujang Rahman tetap dalam kontestasi besok mendapat suara yang lebih bagus, suara unggul agar bisa melanjutkan pembangunan di Desa Cibaregbek. Demikian pemirsa, dari Desa Cibaregbek, Kecamatan Sagaranten, jurnalis SSV Muhyiddin mengabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.